coming back. 두 발을 구르며 볼 수 없는 그댈 마주해 언제나 처럼 날. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat di dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif ini tidak diamati secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah laku berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tindakan berlaku tertentu. Beberapa psikolog menyebutkan motivasi sebagai konstruksi hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan keinginan arah, intensitas, dan keejangan yang berlaku yang diarahkan oleh yang ditujuan. Dalam motivasi bercakup konsep-konsep seperti kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebiasaan, dan keinginan tahuan seseorang terhadap sesuatu. Motivasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik bersumber dari rangsangan dari dalam diri atau tidak memerlukan rangsangan dari luar, disebabkan adanya rangsangan dari dalam diri individu tersebut karena sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, seorang belajar ingin mengetahui sejarah agar mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan minat atau urgensi atau bakat dari ilmu tersebut, maka faktor ini disebut dari dalam dirinya sendiri. Pada intinya, motivasi intrinsik merupakan kondisi dari dalam diri seseorang yang mendorong dan menggerakkan atau membangkitkan siswa untuk melakukan sesuatu, yaitu belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul karena adanya rangsangan dari luar individu. Contohnya, seseorang yang mengikuti perlombaan, dia ingin menjadi juara satu. Jadi keinginannya untuk menjadi juara satu merupakan faktor yang berasal dari luar individu tersebut. Motivasi belajar seorang siswa tidaklah mesti datang dari dalam dirinya atau bersifat intrinsik, tetapi ada kalanya semangat belajar ditimbulkan dari dorongan yang muncul dari luarnya, yang biasanya disebut dengan motivasi ekstrinsik ini. Dalam interaksi belajar mengajar, diharapkan guru selalu mengusahakan timbulnya motivasi dari diri anak dengan berbagai cara, antara lain yaitu menciptakan suasana belajar yang positif, menciptakan keberhasilan belajar, memberikan contoh yang baik dan sesuai dengan perkembangan anak atau siswa, memberikan hasil-hasil yang dapat dicapai oleh siswa tersebut, memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai oleh siswa tersebut. Dapat dikatakan bahwa fungsi motivasi adalah dorongan atau menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan atau kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Setiap kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan adanya motivasi. Hasil belajar akan menjadi optimal jika adanya motivasi tersebut. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan berhasil pula pembelajaran yang diberikan. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas belajar bagi para siswa. Perlu ditegaskan bahwa setiap tindakan motivasi mempunyai tujuan atau pertalian dengan tujuan. Makin jelas tujuan yang ingin dicapai, semakin jelas pula bagaimana tindakan motivasinya. Dengan demikian, motivasi itu mempengaruhi adanya kegiatan atau tindakan bagi seorang siswa. Keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan sangatlah ditentukan oleh kuat atau lemahnya motivasi dari dirinya dan dari luar. Prestasi yang baik akan sulit didapatkan tanpa adanya usaha untuk mengatasi permasalahan atau kesulitan. Proses usaha dalam menyelesaikan kesulitan tersebut memberikan dorongan yang sangat kuat.
Ada 3 fungsi motivasi, yaitu memberikan dorongan manusia untuk berbuat dan menjadi motor atau penggerak yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Selanjutnya itu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumus tujuannya. Menyelesaikan perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuannya, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang siswa yang ingin pandai tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain saja atau membaca komik, membaca atau menonton, karena dia merasa tidak serasi dengan tujuan yang akan dia capainya. Di samping itu juga ada fungsi-fungsi lain dari motivasi. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seorang siswa harus melakukan usaha belajar dengan adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik pula. Dengan kata lain, jika proses interaksi belajar mengajar tercipta dengan baik, maka siswa juga akan terdorong untuk melakukan perbuatan belajarnya dengan baik pula.